SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dengan tujuan melakukan ibadah yang mulia, yaitu salat berjamaah dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sunnah-sunnah di hari Jumat, yang tentunya mudah-mudahan bisa kita amalkan. Di antaranya adalah mandi, kemudian membersihkan badan, kemudian memakai pakaian putih jika memiliki, kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangi, memakai parfum bagi laki-laki, kemudian mendengarkan khutbah dan menyimaknya, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak doa di hari Jumat, dan pergi lebih awal menuju ke masjid dalam rangka ibadah sholat Jumat. Ini di antara sunnah-sunnah yang hendaknya kita perhatikan setiap pekan, karena Jumat ini kan datangnya setiap pekan sekali. Sekarang kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu sholatul aidaini, yaitu sholat dua hari raya. Sholat dua hari raya. Di dalam Islam kita mengenal dua hari raya yang ini sifatnya tahunan, yaitu setahun ada dua kali. Adapun hari raya yang sifatnya pekanan, yaitu adalah ibadah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat, hari Jumat itu termasuk hari raya. Adapun yang dimaksud sholatul idain ini adalah dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau mengatakan sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Sholat dua hari raya itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan atau dianjurkan. Ini menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di sini disebutkan dalilnya bahwasanya salatul Aid itu hukumnya sunnah muakkadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat
untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Di antara dalil yang lain bahwasanya salat Id itu adalah sunnah muakkadah. Wa qad wadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa melakukan dua salat hari raya ini semasa hidup beliau dan tidak pernah beliau tinggalkan. Ini dalam mazhab Syafi'i, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah. Adapun pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan hukumnya fardu ain. Ya, setiap muslim dan muslimah itu wajib untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena di antara pendapat yang mengatakan wajib ini juga dalilnya kuat. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan para wanita itu untuk keluar dari rumah mereka menghadiri sholat Id. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka diperintahkan untuk keluar dari rumah tapi menjauhi tempat sholat. Ya, mereka hanya mendengarkan khutbah. Mereka tetap menyaksikan sholat Id, tapi wanita-wanita yang haid ini tidak ikut sholat. Mereka agak menjauh dari tempat sholat dan mereka mendengarkan nasihat atau khutbah Id. Ini diantara pendapat yang mengatakan wajib, itu dalilnya juga sangat-sangat kuat. Sehingga sebisa mungkin seorang muslim dan muslimah itu tidak meninggalkan sholat hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian memang kalau di masyarakat kita, Idul Fitri dan Idul Adha itu sangat meriah ya, sholat Idnya sangat meriah. Bahkan mungkin sebagian orang, ya mungkin ada, saya tidak tahu, ada yang mungkin nggak sholat 5 waktu tapi sholat Id ikut sholat Id. Ya. Sholat 5 waktunya enggak, bahkan sholat Jumat itu mungkin jarang tapi sholat Id dia rajin. Ya. Itu mungkin bisa saja terjadi di sebagian orang yang masih awam ya, yang jauh dari ilmu agama. Ya. Jadi untuk kehati-hatian, kalau memang kita tidak ada uzur, maka hendaknya kita melaksanakan sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Kemudian disebutkan wa awwalu idin salahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyati lil hijrah. Salat Id yang pertama kali dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah salat Idul Fitri. Itu di tahun kedua Hijriyah. Di tahun kedua Hijriyah itu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Adapun ketika beliau masih di Mekah, itu beliau belum mendirikan salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian as-sunnatu an tusalla salatul Id jama'atan wala yushtaru lahul ada wala yushtaratu lahal adatu ka salatul Jum'ah. Salat Id ini tentunya dilakukan secara berjamaah. Ya, dilakukan secara berjamaah. Namun tidak disyaratkan jumlah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang kita bahas, kalau sholat Jumat itu mereka mensyaratkan berapa? 40 orang. Ya, walaupun ini tidak kuat, pendapat ini adalah tidak terlalu tidak kuat. Namun dalam sholat Id, dalam mazhab Syafi'i itu tidak disyaratkan untuk jumlah tertentu. Yang penting dilakukan secara berjamaah. Adapun waktunya ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha wa yusannu ta'khiruha hatta tartafi asy-syamsu qadra rumhin hawalai salasu sa'atin min ba'da syuruqi lil ittiba. Kemudian salat Id ini waktunya adalah setelah terbitnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Wa yusannu ta'khiruha hatta tartafi asy-syamsu. Kemudian agak disunahkan mengakhirkan. Yaitu misalnya matahari terbit itu jam 5:30, maka 15 menit kemudian. Ya, atau 20 menit kemudian itu baru dilaksanakan salat Id. Kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja. Wa hiya raq'atani. Salat Id ini
adalah 2 rakaat. Ya. Salat Id ini 2 rakaat saja. Dan tidak ada azan dan iqamah. Jadi untuk salat Id ini tidak perlu azan dan tidak perlu ada iqamah. Tidak juga ada salat sunnah qabliyah, ya, atau salat sunnah ba'diyah bagi salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan kalau kita perhatikan salat hari raya di dalam Islam, yaitu hari raya itu sendiri di dalam Islam adalah disyariatkan setelah kaum muslimin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja salat Idul Fitri itu ditegakkan, dilakukan setelah kaum muslimin ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Ya. Kemudian melakukan salat Id, ya, kemudian bersenang-senang dengan tidak melanggar aturan-aturan Islam. Ya. Begitu pula salat Idul Adha ini disyariatkan setelah kaum muslimin bersungguh-sungguh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk meningkatkan amal soleh, amal ibadah. Amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amal soleh di hari-hari yang lain selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi hari raya di dalam Islam itu diadakan setelah kaum muslimin dan muslimah itu bersungguh-sungguh, bercapek-capek, berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan wahiyya rakaatan. Salat Id ini adalah 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Adapun di rakaat yang pertama, yukabbiru fil ula sab'an. Di rakaat yang pertama ini seorang muslim dan muslimah bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram jangan dihitung. Takbiratul ihram ini kan rukun salat. Ya, rukun itu kan harus ada. Rukun ini harus dikerjakan. Kalau nggak ada rukunnya, salatnya nggak sah. Siwa takbiratul ihram. Jadi bertakbir dulu takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, baru nanti ada takbir 7 kali. Ini namanya takbir zawaid. Ya, takbir yang di situ tambahan yang disunahkan. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wa du'ail istifah wa qabla ta'awud sab'a takbiratin. Ya. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah itu imam memimpin makmumnya untuk bertakbir sebanyak 7 kali. Ya. 7 kali Allahu Akbar, berhenti, diam sebentar, Allahu Akbar, diam sebentar sampai dihitung 7 kali. Kemudian summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan ini termasuk rukun. Wa ma tayassara minal Qur'an. Dan membaca apa-apa yang mudah dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi setelah Al-Fatihah itu bebas membaca surat apa saja, silakan. Ya. Kemudian ruku seperti biasa, sujud seperti biasa. Kemudian sampai di rakaat kedua, wa fis saniyati. Beliau mengatakan wa fis saniyah. Adapun di rakaat kedua, khamsan siwa takbiratul ihram. Khamsan siwa takbiratul ihram. Di rakaat yang kedua adalah bertakbir sebanyak 5 kali selain takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahannya. Jadi di rakaat pertama itu kan sujud yang kedua, itu kan imam membaca takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Ini takbir intiqal itu takbir perpindahan dari sujud kedua di rakaat pertama menuju berdiri di rakaat yang kedua. Ini enggak dihitung. Baru setelah berdiri tegak memulai takbir sebanyak 5 kali, ya, sebanyak 5 kali. Sebutkan wa fil saniyati khamsan siwa takbiratil qiyam. Siwa takbiratil qiyam.
Setelah takbir sebanyak 5 kali di rakaat kedua, ya kemudian dia membaca Al-Fatihah, ya imam membaca Al-Fatihah, kemudian membaca apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Ya, membaca surat-surat yang mudah dari Al-Quran. Disebutkan di sini faedah. Yusannu qira'atu suratil a'la fi raqatil ula wa suratul ghasyiyati fi raqatis saniyati. Disebutkan, disunnahkan di hari raya, salat hari raya ini membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Sebagaimana salat Jumat juga disunnahkan demikian. Ya. Au yaqra'u surat Al-Kafirin wa fil ula wa fil Ikhlas fis saniyah. Ya. Atau membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya. Bisa Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Dan surat ini memang sering ya kita baca, Al-Kafirun sama apa? Al-Ikhlas. Seperti ketika sholat witir, kemudian ketika sholat apa? Qabliyah subuh. Ini dua surat ini hendaknya disunahkan kita membacanya. Karena dua surat ini berisi tentang tauhid. Ya, dua surat ini berisi tentang ajaran tauhid. Maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ketika salat witir kita disunahkan membaca dua surat ini karena salat witir ini kan salat penutup. Ya. Salat penutup itu kita tutup dengan tauhid, dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian setelah azan subuh kita buka ibadah salat kita juga dengan tauhid. Yaitu qabliyah apa? Qabliyah subuh. Di situ kita baca lagi Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi seorang muslim itu menutup salatnya, salat witir dengan tauhid dan membuka ibadah salatnya dengan apa? Dengan tauhid. Ini menunjukkan urgensi tauhid dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Maka hendaknya kita memahami dua surat tersebut. Kemudian di sini disebutkan juga wa fil ula au qafil ula wal qamari fis saniyah. Ya. Terkadang Nabi SAW pernah membaca di rakaat pertama surat Qaf. Ya, ini agak panjang. Kemudian di rakaat yang kedua surat Al-Qamar. Ya, surat Al-Qamar. Ini di antara surat-surat yang pernah dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau melaksanakan ibadah salat Id. Kemudian di sini beliau mengatakan rahimahullahu taala wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbatain. Setelah salat selesai dilaksanakan, maka seorang imam itu melakukan khutbah. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbatain. Dan seorang imam atau khatib melakukan khutbah sebanyak 2 kali khutbah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Wa yukabbiru fil ula tis'an wa fis saniyati sab'an. Dan di rakaat yang di khutbah yang pertama, khatib ini membaca takbir sebanyak 9 kali. Di khutbah yang kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Ini di antara pelaksanaan ibadah salat Id, yaitu dimulai dengan salat dan diakhiri dengan khutbah. Ya, diakhiri dengan khutbah. Disebutkan dalam buku ini, yusannu an yajhara bit takbiri fis shalah wa yarfa'u yadayhi fi jami'i takbirat. Ya. Disunahkan untuk menjaharkan, ya, menjaharkan itu mengeraskan bacaan takbir Allahu Akbar. Itu dibaca keras, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu dibaca dengan suara dikeraskan. Wa yarfa'u yadayhi fi jami'i takbirat. Dan sambil mengangkat kedua tangan di semua takbir.
Ya. Mulai dari takbiratul ihram ini jelas. Takbir yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah. Ya. Adapun takbiratul ihram itu jelas merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Wa jami'ut takbirati ba'da dzalika hayatun sunnatun. Adapun takbir-takbir yang lain setelah takbiratul ihram itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada yang ketinggalan, dia datang ke musola, ke tempat sholat itu imam sudah membaca Al-Fatihah, ya sudah dia takbiratul ihram saja. Kemudian dia mengikuti bacaan imam, enggak perlu takbiratul ihram kemudian takbir sendiri 7 kali, itu enggak. Ya, sesuai dengan apa yang didapatkan dari imam. Atau misalnya seseorang sudah datang ke musola tempat sholat Id, ya di tanah lapang, dia mendapatkan imam sudah selesai sudah dapat 3 takbir, ya sudah 3 saja. Setelah itu dia mengikuti bacaan imam, mendengarkan bacaan imam bacaan Al-Fatihah. Karena ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau ketinggalan tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Kemudian idza nasiyal imamu takbira sahhatis salat. Ya. Seandainya imam itu lupa jumlah takbirnya berapa kali tadi ya? Ya. Atau lupa misalnya habis takbiratul ihram kemudian langsung baca Al-Fatihah. Ya sudah lanjut aja baca Al-Fatihah. Tidak masalah. Ya. Karena imamnya lupa. Ya kan salat Id ini kan setahun kan 2 kali. Kalau biasanya dia memimpin salat Jumat saja menjadi imam khatib salat Jumat tidak ada takbir tambahan, maka mungkin imamnya kebawa. Ya, akhirnya dia takbiratul ihram kemudian langsung baca Al-Fatihah, maka tidak masalah. Ya. Tidak dipermasalahkan dan salatnya tetap sah. Amma idza tadzakkara qabla qiraati ada ila takbir fa idza syar'a fil qiraati la ya'udu ila takbir. Ya. Kalau sudah mulai baca Al-Fatihah, maka tidak perlu dia menghentikan bacaan Al-Fatihahnya kemudian bertakbir, tidak perlu seperti itu. Wa in ada ila takbir sahhatis salat. Ya. Kemudian muncul permasalahan idza syakkal imam awil munfarid adada takbirati buni al yakin wa huwal aqal. Kalau imam ini lupa, ya sudah berapa takbir tambahan yang dia ucapkan, takbir zawaid namanya ya. Apakah sudah 4, sudah 5, maka buniya alal yakin, maka dibangun yang paling yakin. Oh kayaknya tadi saya yakin masih 4. Ya sudah 4, tinggal takbir lagi ke-5, takbir lagi 6, takbir lagi ke-7. Setelah itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan sholat Id, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ada takbir tambahan, dan sama diakhiri juga dengan salam, kemudian dilaksanakan khutbah dua kali. Kemudian di sini beliau menjelaskan at-takbiru fil Aid. Ya. At-takbir fil Aid, yaitu memperbanyak takbir pada kedua hari raya. Ya, memperbanyak takbir, yaitu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ini memperbanyak takbir. Ini disunahkan di kedua hari raya. Beliau menyebutkan qala al-musannifu, beliau menyebutkan rahimahullahu taala wa yukabbiru min hurubis syamsi min lailatil aidi ila an yadkhulal imamu fis shalah. Wa yukabbiru min hurubis syamsi min lailatil aid ila an yadkhulal imamu fis shalah. Disunnahkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperbanyak takbir mulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan
sampai imam itu memulai sholat Idul Fitri. Jadi ini kita bicarakan dulu masalah berkaitan dengan ibadah sholat Idul Fitri. Ya, ibadah sholat Idul Fitri. Kapan kita disunahkan memperbanyak takbir? Yaitu ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan biasanya di sini tentunya karena kita berhari raya mengikuti pemerintah, ya, mengikuti keputusan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kementerian Agama, maka kita tunggu dulu sidang isbatnya. Tunggu sidang isbat. Kalau pemerintah sudah mengumumkan besok 1 Syawal, maka di situ kita memulai memperbanyak membaca takbir, ya, memperbanyak membaca takbir. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilu al-iddah. Dan hendaknya kalian sempurnakan bulan Ramadan itu, sempurnakan bulan Ramadan 1 bulan penuh. Namanya Ramadan kan bisa 29, bisa 30. Kadang 29, kadang 30. Yang penting sempurnakan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Di sini Allah menyebutkan, Allah menjelaskan, yaitu agar kaum muslimin dan muslimah itu bertakbir. Setelah menyelesaikan ibadah bulan Ramadan 1 bulan penuh, kita disunahkan untuk bertakbir. Ala ma hadakum. Atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi seorang muslim dan muslimah itu bisa puasa Ramadan 1 bulan penuh itu atas hidayah, ya, pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak ya orang-orang yang dia KTP-nya Islam, namun dia puasa Ramadan mungkin malas-malesan. Ada yang puasa mungkin gak 1 bulan penuh, padahal tidak ada uzur. Ya. Sehingga ketika kita diberikan kemudahan puasa 1 bulan penuh, maka ini adalah hidayah. Ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas hidayah, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Seorang muslim dan muslimah bisa sholat malam, sholat tarawih 1 bulan penuh. Ya, bisa memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan bisa i'tikaf, mencari Lailatul Qadar, itu atas hidayah. Ala ma hadakum, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika di hari terakhir bulan Ramadan, ketika pemerintah sudah mengumumkan 1 Syawal besok, maka kita ingat-ingat selama 1 bulan itu bagaimana Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita petunjuk, memberikan kita kekuatan untuk bisa puasa, bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa baca Al-Quran, bisa khatam. Itu luar biasa. Ya, itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau kita mengingat akan makna tersebut, kita tidak akan ujub dengan ibadah kita. Kita nggak akan bangga dengan, kita nggak perlu sombong dengan ibadah kita. Toh kita bisa beribadah khususnya di bulan Ramadan 1 bulan penuh, itu semuanya atas hidayah, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam syarah buku ini, wa yakunu takbiru fil manazili wat turuqi wal aswaqi wal masajid. Wa yakunu at-takbiru bi sautin murtafi'in lirijali idharan lisyaira. Ya. Maka takbir ini disunahkan di rumah, di kamar, ya, di masjid, ya. Disunahkan takbir sendiri-sendiri, tidak perlu dipimpin atau dikomando, ya. Takbir sendiri-sendiri. Ya, sambil direnungi makna dari kandungan dari kalimat takbir tersebut. Ya, ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sambil direnungi. Ya. Sambil direnungi bahwasannya kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang kerdil, kita ini enggak bisa apa-apa. Ya, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya.
itu hadirkan makna-makna seperti itu dalam diri kita. Di saat kita bertakbir di malam hari raya Idul Fitri. Ya, istri kita bertakbir dengan suara yang lirih. Anak-anak diajak untuk bertakbir. Ini di malam hari raya Idul Fitri. Ini dimulai ketika matahari terbenam. Ya, atau kalau kita memang nunggu sidang isbatnya pemerintah, karena hari raya ini adalah untuk momen kebersamaan. Jadi kalau kita ikut pemerintah itu akan lebih tampak lagi kebersamaannya. Ya. Kemudian sampai kapan kita disunahkan untuk bertakbir di hari raya Idul Fitri ini? Kata Al-Imam Abu Suja, ila an yadkhulal imamu fis shalah. Sampai imam mulai sholat Idul Fitri. Ya. Sehingga satu malam itu kita perbanyak takbir. Kayak habis, misalnya terkadang kan seseorang ada seorang muslim atau muslimah di bulan Ramadan dia full, sholat malamnya full, ya, tidak ada yang ketinggalan. Namun sudah malam 1 Syawal, ternyata nggak sholat malam, ya, dianggap sudah libur, sudah selesai sholat. Tidak, ya walau satu malam 1 Syawal tetap sholat malam, sholat tahajud di rumah masing-masing, sholat witir juga tetap jalan, ya. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan saja kita sholat malam atau qiyamul lail. Tetap di luar Ramadan tetap kerjakan. Katakanlah di malam 1 Syawal kita bangun sholat tahajud, kemudian sholat witir, maka baca takbir. Ya, baca berbanyak takbir. Kemudian sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh baca zikir seperti biasa, tasbih, tahmid, tahlil, tasbih, tahmid, takbir itu ya. Kemudian baca zikir pagi, kemudian baca takbir. Ya, baca takbir sampai ketika kita menuju ke tempat sholat Id itu sambil bertakbir. Ya, sambil bertakbir. Ini syiar ya. Ini adalah syiar Islam. Ini disebutkan oleh pensyarah idharon lisyariah, untuk menambahkan syiar. Ya, menambahkan syiar Islam, memperbanyak takbir, ya, mulai dari terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan sampai kita berangkat ke tempat sholat Id sambil bertakbir. Ya. Kemudian sampai di tempat sholat Id langsung duduk. Kemudian sambil nunggu tetap bertakbir. Tetap bertakbir. Ketika imam sudah mulai ya sholat Id, ya takbiratul ihram, maka sudah di situ kita berhenti untuk bertakbir. Setelah sholat Id, ya setelah sholat Idul Fitri, maka sudah tidak disunahkan lagi bertakbir. Tidak disunahkan lagi untuk bertakbir. Ini khusus untuk sholat Idul Fitri. Adapun berkaitan dengan sholat Idul Adha, ini beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa fil adha khalfas salawatil mafrudati min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayyamit tasyrik. Adapun takbir di hari raya Idul Adha, ini ada takbir yang mutlak, ada yang takbir yang muqayyad. Ya. Ada takbir yang mutlak, ada yang takbir muqayyad. Takbir yang mutlak itu bagaimana? Yaitu ketika kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah, ya, itu kita memperbanyak takbir. Takbir mutlak itu tidak diikat dengan waktu. Ya, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, perbanyak takbir. Jadi ketika mulai masuk 1 Dzulhijjah, itu kita berbanyak takbir. Ya. Sampai ketika masuk hari ke-9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, ini baru ada namanya takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Jadi ini setelah salat 5 waktu. Setelah salat 5 waktu. Jadi misalnya hari Arafah hari ini, jadi setelah salat subuh, ya salam, itu kita baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya beberapa kali aja. Atau baca istighfar dulu 3 kali, baru baca takbir sendiri-sendiri.
sendiri-sendiri dengan suara yang lirih. Nggak usah dibatasi dengan bilangan tertentu, beberapa kali cukup, baru baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 seperti biasanya. Ini dimulai min subhi yaumi arafata ilal asri min ayyamit tasyrik. Ya. Dimulai waktu subuh di hari Arafah. Ya, di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai di hari tasyrik, hari terakhir, yaitu hari ke-13 Dzulhijjah. Ya, hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Ini di waktu asar. Jadi misalnya sekarang tanggal 13 Dzulhijjah, setelah sholat asar kita masih disunahkan bertakbir. Habis salam ya, habis salam istighfar 3 kali takbir. Kemudian baca zikir seperti biasanya. Setelah matahari terbenam di tanggal 13 Dzulhijjah, maka sudah kita tidak lagi disunahkan untuk bertakbir ya. Ini berkaitan dengan hari raya sholat Idul Adha. Jadi hari raya sholat Idul Adha ini disunahkan bertakbir itu lebih lama. Ya, mulai dari hari Arafah tanggal 9, 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Jadi hampir ada 5 hari kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir di hari raya tersebut. Kemudian di sini disebutkan beberapa adab-adab sholat Id, ya, beberapa adab-adab sholat Id. Insya Allah akan kita bacakan setelah kita mendengarkan azan sholat Isya berkumandang. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إله إلا الله. Baik, di sini pensyarah buku ini memberikan sedikit tambahan faedah, yaitu adabul Id, adab-adab dalam pelaksanaan sholat hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Di antaranya adalah al-huslu, melakukan mandi, ya sebagaimana sholat Jumat itu kita disunahkan untuk mandi di hari Jumat, ya. Maka itu pula ketika akan melaksanakan ibadah sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk mandi. Ya, bagaimana mandinya? Seperti mandi besar atau mandi junub. Kemudian yang kedua, lubusus siyabil bid, yaitu mengenakan pakaian yang putih. Ya, ini kalau ada. Ya, kalau ada ketika sholat Id, sebagaimana sholat Jumat, ketika kita bahas itu memakai pakaian putih kalau ada. Begitu pula sholat Id, karena ini hari raya, maka dianjurkan untuk memakai pakaian putih. Kalau tidak ada, maka yang penting pakaian yang pas atau cocok atau pantaslah untuk sholat, ya. Karena kita sholat ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antaranya al-iktsaru min dzikrillah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya zikir di sini yang disyariatkan adalah bertakbir, ya. Ketika menuju ke tanah lapang, menuju ke tempat sholat, kita usahakan untuk memperbanyak takbir, ya, dengan suara yang lirih, yang kita dengar sendiri. Kemudian yang berikutnya, al-khuruju ba'dal iftar fi sholati Idul Fitri wal iftari ba'da sholati fil Idul Adha. Yang berikutnya, adab-adab sholat Id adalah untuk sholat Idul Fitri, sebelum kita pergi ke tanah lapang atau ke tempat sholat, kita disunahkan makan dulu, ya, makan yang ringan, kurma, ya, ganjil misalnya, atau pokoknya makan dulu lah, makan yang ringan. Ini sebelum sholat Idul Fitri, karena memang menunjukkan itu kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Ini 1 Syawal, sudah enggak lagi puasa, maka kita makan makanan yang ringan, kemudian baru berangkat ke tempat sholat Id untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun sholat Idul Adha, kalau memang kita mampu, kita tidak makan dulu, ya. Jadi tidak makan dulu sampai dilaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita pulang, baru kita makan. Syukur-syukur kalau kita berkurban, kurban kita sudah disembelih, dimasak, baru kita makan dari hewan kurban yang kita sembelih tadi. Tapi kalau belum hewan kurbannya masih lama, antriannya, gilirannya, wis makan apa adanya dulu. Kemudian yang kelima atau yang berikutnya, ya sebenarnya banyak ya adab-adab sholat Id ini. Di sini pensyarah hanya menyertakan beberapa saja. Yang kelima adalah ad-dhahabu min tariqin wal audatu min akhar. Pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Ya. Jadi kalau perginya ke tempat sholat itu dari jalan ini, mungkin nanti pulangnya dari jalan yang lain, ya, dari jalan yang lain. Di situ ada para ulama mengatakan kenapa kok disyariatkan, disunahkan seperti itu? Ya, ada yang mengatakan untuk memperbanyak saksi, karena bumi ini kan jadi saksi kita. Bumi ini akan menjadi saksi amalan yang kita kerjakan. Jadi kalau kita berangkat dari tempat ini, pulang dari jalan yang lain, itu bumi ini akan menjadi saksi bagi kita nanti di hari kiamat. Ada juga kalau kita berangkat dari tempat ini, pulang dari jalan yang lain, nanti ketemu sama saudara kita yang lain, ketemu salam, itu kan luar biasa, ya. Itu diantara sunnah-sunnah di hari raya, baik itu sholat Id ataupun sholat Idul Adha, yang harus kita perhatikan. Sebelum kita buka forum diskusi, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya. Ketika hari raya Idul Fitri, itu jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, seperti mencukur jenggot, kemudian
lagu-lagu atau musik-musik, kemudian berjabat tangan dengan laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi kita sudah ibadah puasa 1 bulan penuh ya dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu jangan dirusak. Jangan dirusak ketika sudah masuk 1 Syawal. Ya, jaga ibadah puasa itu, jaga pahala-pahala kita. Jangan kita sia-siakan begitu saja dengan melakukan kemaksiatan atau kemungkaran-kemungkaran di hari raya Idul Fitri. Ya, ini sangat penting karena di antara tujuan Allah mewajibkan kita puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, masa di hari pertama baru ditinggal Ramadan beberapa jam kita sudah melakukan kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ini para jemaah berkaitan dengan fikih secara singkat, karena di sini Al-Imam Al-Juzjah tidak membawakan berapa banyak penjelasan ya tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Apabila ada yang menambahkan atau bertanya, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanggal 9. Ya, subuh. Iya. Berakhir tanggal 13. Iya, tanggal 13. Itu juga subuh juga. Kenapa? Untuk tanggal 13 itu sampai waktu asar. Iya, asar di tanggal 13. Karena nanti setelah matahari terbenam itu kan sudah masuk tanggal 14. Karena kalau di kalender Islam, kalender Hijriah itu kan pergantian hari kan ketika matahari terbenam. Matahari terbenam berarti masuk hari berikutnya. Seperti itu, masuk tanggal 14 Zulhijjah. Tanggal 13 itu subuh masih takbir. Iya. Subuh takbir. Ya, jadi untuk takbir yang muqayyad, yang terikat, itu di hari raya Idul Adha itu mulai tanggal 9 Dzulhijjah itu setiap selesai sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tanggal 9. Tanggal 10 sama, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tanggal 11 sama, subuh sampai isya. Tanggal 12 subuh sampai isya, tanggal 13 subuh, duhur dan asar. Karena setelah matahari terbenam masuk maghrib, kita tidak lagi disunahkan untuk memperbanyak takbir, Yang kedua, amalan-amalan sunat di bulan hari Jumat itu dimulai Kamis asar sampai dengan maghrib Jumat. Iya. Jadi apa yang kita bahas pada pekan yang lalu, amalan-amalan yang disunahkan di hari Jumat, namanya hari Jumat itu kan mulai ya sekarang ini mulai maghrib tadi itu sudah masuk hari Jumat ya. Jadi yang perlu kita senantiasa kita ingat-ingat, kita camkan, dalam artian kita ingat terus itu ya, pergantian hari dalam kalender Hijriah itu setelah matahari terbenam ya. Setelah matahari terbenam, sekarang ini kan sudah masuk hari Jumat. Karena kalau hari kan 24 jam. Jadi kalau 24 jam mulai matahari terbenam ya sampai matahari terbenam di hari berikutnya. Cuma sekarang kan malam Jumatnya. Besok baru pagi hari Jumatnya. Sehingga untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi itu bisa dimulai malam ini. Ya. Atau mau berbanyak doa atau baca Al-Kahfi, silakan mau malam ini baca surat Al-Kahfi. Kalau nggak selesai dilanjutkan besok pagi. Yang penting masih dalam koridor hari Jumat tadi. Ya, hari Jumat. Iya. Silakan. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan karena memang ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini kan memang ada momen-momen tertentu. Sehingga mungkin kalau pas mau momennya nanti diulang-ulang lagi pelajarannya, dibaca-baca lagi untuk merefresh apa yang kita sudah pelajari dari buku Fikih Matan Abi Syuja. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang ada juga yang perlu kita perhatikan. Ini sama-sama sholat Id, ya sama-sama sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, sholat Idul Fitri ini kan di 1 Syawal. Dan bulan Syawal ini kan tidak ada keutamaan tertentu.
Adapun sholat Idul Adha ini masih di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan 10 Dzulhijjah ini masih rangkaian tadi, Al-Ashrul Al-Awwal. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu kan disunahkan kita memperbanyak ibadah. Maka bisa dikatakan, dari segi keutamaan, sholat Idul Adha itu masih memasuki rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Itu rangkaian hari-hari istimewa. Adapun sholat Idul Fitri ini di 1 Syawal, memang bulan Syawal ini tidak ada keutamaan yang secara khusus ibadah-ibadah tertentu atau yang semisalnya. Wallahu alam, insyaallah di pertemuan yang akan datang semoga Allah mudahkan, kita akan membahas tentang sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan, dan apa yang disunahkan bagi seorang muslim ketika terjadi gerhana. Insyaallah akan kita bahas di pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Terima kasih kepada Surabaya Mengaji dan Takmir Masjid Al-Mu'ti yang telah memberikan kesempatan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.